Malam. Hai malam, selamat Yes, malam gimana Asmi? Brian. Siap. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Ketemu Iya, baru pertama ini ya kita live bareng ya, iya sih betul. Saya juga Perdana. belum lama ini mulai live. Oke oke, nice to know you. Oke, Thank you tadi Ci, udah nice bahas to meet market ya, aku you. dengar ya dari Siap, Brian siap. ya. Aku kasih market update sedikit. Mungkin apakah ada Boleh tambahan boleh, dari Ci Helen sendiri? nggak apa-apa. Udah cukup bagus kok, market update-nya udah lengkap. Oke, oke. Mungkin menurut Ci IHSG gimana nih Ci market hari ini? Apakah ini Market hari reboundnya ini. cukup strong? Oke, hari ini kalau kita lihat market ya, market ini kita mulai dari tadi udah di review ya bahwa dampak ISG kemarin kita udah tertekan cukup lumayan di 2 hari lalu ya, dan hari ini kebetulan memang ada technical rebound tapi belum strong rebound ya, dan IHSG ditutup positif hari ini, which is ditutup di sekitar 7440 ya tadi ya, dan udah tutup tutup gap juga sih ya semestinya ya di area 7500-nya. Tapi menurut saya kondisi di bulan Maret ini ya overall ya, itu market kita masih risk off gitu. Jadi dengan adanya sentimen-sentimen global tadi yang menjadi concern kita, yaitu ada war ya, perang ya, kemudian ada beberapa tekanan lain. Ya selain pertama kita ini dihajar bertubi-tubi nih, kita runtut dari Januari nih ya, kita udah ngalamin di akhir Januari kena bom dari beritanya MSCI itu, terus kemudian ngasih napas dikit, kemudian kita ada berita dari apa namanya, dari Dari Fitch. ya Fitch, ya kan, itu juga memberikan tekanan lain nih di IHSG kita. Kemudian ada isu perang lagi gitu. Perang-perang yang lain yang mewarnai juga ya, ada yang isu-isu geopolitik ya, ya seperti Venezuela lah, kemudian Greenland ada lain-lain tuh, itu bumbu-bumbunya. Tapi boomnya kemarin waktu perang terjadi itu oil melonjak tajam sekali ya, di atas Iya. rata-rata, bahkan even lebih dari 100 US dollar per barrel. Dan sepertinya dari per hari kemarin, setelah meledak sampai 109, 110, 111 atau 119 ya, lupa saya. Ya, 119. Ah, ah. Itu oil sekarang cukup melandai ya, terbilang under 100. Dan kalau kita lihat dari secara harganya, karena kan ini Cuan ini kita ada komunitas trading ya, saya perkenalkan dulu. Tadi sorry saya belum perkenalan, langsung nyerocos saja. Oh iya sih. Oke, perkenalkan teman-teman, buat yang belum kenal, saya Cici Satset dipanggilnya. Nama aslinya adalah Helen. Jadi saya punya komunitas trading di Indonesia, dan kebetulan juga beberapa member juga ada yang dari luar negeri juga. Dan anyway, kita ada trading sehari-hari bareng-bareng gitu pada intinya. Jadi seru banget, di grup juga ada. Jadi kita mengikuti up and down market ya, bahkan ketika market mengalami trading halt kemarin dan lain-lain gitu. Jadi kita berjuang bareng-bareng di market. Nah, komunitas Cuan ini, kenapa satset? Karena kita emphasize-nya di lebih ke arah fast trading gitu. Bukan berarti nggak ada last swing tradingnya ya, tapi sometimes kita harus lihat eventnya dulu. Apakah ini season yang pas untuk fast trade, atau pas juga untuk swing atau enggak gitu. Enggak di setiap season swing itu works gitu. Jadi ada season-season memang di mana swing itu mungkin sedikit di switch off, diganti mode, jadi lebih ke faster dulu ya gitu. Jadi bukan berarti di season yang seperti ini ketika IHSG tertekan itu kita nggak bisa trading ya. Memang ada mungkin sedikit pengurangan, mungkin pengurangan porsi lah, atau lebih berhati-hati lah dengan money management juga terutama ya. Nah, semua itu kita harus ubah strateginya, karena strategi trading di market bullish dan market yang ketika lagi bearish dengan penuh tekanan itu tentunya beda. Nah, itu sih intinya. Jadi di sini komunitas kita ini membantu teman-teman trader supaya switch off-nya, switch on-nya itu lebih lempeng aja gitu. Jadi kita reminding, bantu reminding, ini tuh mode yang cocok loh buat ini. Kalau yang sekarang ini jangan swing dulu deh, nanti tunggu swingnya ketika momennya ini kayak gitu. Jadi kita nge-guide juga berdasarkan kayak tanggal-tanggal di mana ini potensi rebound terjadi, di mana potensi risk off harus mulai di aware kayak gitu gitu. Nah, Ya. tentang market, saya rasa udah cukup jelas ya, di mana-mana juga udah dibahas bahwa market kita itu lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi memang secara global market juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi overall
market kita tuh sebenarnya arahnya masih uptrend ya, in the big channel tuh masih masih ke atas gitu. Memang sekarang mengalami pullback lumayan tajam ya sejak per event Januari. Jadi menurut gambaran secara market outlook secara besarnya, kalau dibilang Q1 ini memang market yang penuh dengan turbulence gitu. Even kita juga ganti tahun jadi kuda api nih, real fire gitu ya. Jadi banyak sekali ada ledakan, terus tiba-tiba berita-berita mengejutkan dan volatilitasnya akan jadi tinggi banget gitu. Nah, memang itu what we expect di Q1 ini. Itu udah pernah berkali-kali saya bahas juga di live, juga di grup terutama ya. Jadi kita reminding bahwa di Q1 ini jangan expecting market seperti Desember. Jadi kita harus cepet-cepet kayak rotasi mindset gitu. Kalau yang tahun sebelumnya kita itu lebih kayak memang sangat enak ya tradingnya karena banyak saham-saham penglo yang kasih kita cuan gampang gitu ya. Dan mungkin juga banyak event-event kayak corporate action lah dan lain-lain sih. Jadi kita tuh untuk dapat saham multi bagger tuh gampang banget gitu ya, intinya ya di tahun lalu gitu. Nah tahun ini kita juga harus adapt. Jadi intinya setiap tahun itu punya siklusnya sendiri-sendiri. Jadi even mungkin tahun lalu itu masa kejayaan penglo itu masih oke ya. Terutama yang akhir tahun sampai awal tahun itu grup-grup kayak konglo-konglo seperti Bakri lah, apa itu masih oke banget ya pilihan-pilihan sahamnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah era-era ini jangan lupa teman-teman tuh harus bisa rubah mindset gitu. Jadi nggak di setiap era itu event ini tuh tetap on gitu. Jadi ada pergantian musim, pergantian siklus kayak gitu. Jadi kalau memang di awal tahun ini yang mungkin lagi hype itu adalah sektor yang bisa dibilang bukan pengolo minded ya kalau saya bilang ya, karena pengolonya pun ya randomly aja gitu. Kalau naik pun naiknya tiba-tiba bukan yang kayak rally gitu modelnya ya. Dan memang saham-saham pengolo ini lately banyak tertekan. Kemudian saham-saham Big Bang pun naiknya juga pas lagi kemarin habis trading halt aja kemarin ada rebound kenceng itu cukup oke, tapi nggak sustain gitu. Menurut saya core sektornya tetap di energi ya untuk the whole year itu I think topiknya masih tetap core sektor saya itu energi gitu loh. Meskipun energi itu kadang up and down tuh pasti ada rotasinya. Tapi I think yang bisa kita lihat itu sektor energi itu bakalan yang lebih menyala gitu ya daripada sektor yang lain. Mohon maaf, tapi ini disclaimer Onda ada mengecilkan sektor lain enggak. Tapi itu ada season-season di mana mungkin kecenderungannya lebih banyak manggungnya gitu loh intinya gitu ya. Mungkin sektor lain juga akan manggung secara event bergantian gitu ya, event Big Bang dan lain-lain, tapi mungkin rotasi sektornya lebih banyak manggung, lebih seringnya tuh energinya yang tampil gitu maksudnya gitu. Nah memang kalau dampak dari oil tadi itu in a good way ya, mungkin kalau dari segi kita ngomong sahamnya itu lebih banyak menjadi katalis itu saham-saham yang memang di sektor oil and gas ya, energi gitu. Jadi itu saham-saham yang kemarin udah naik-naik lumayan. Kemudian dengan adanya penurunan oil ini, ingat ya oil ini naik tuh cuma sementara ya, bukan yang sustain punya gitu. Jadi teman-teman juga jangan berpatokan bahwa wah ini tuh bakal lasting sampai beberapa bulan ke depan, belum tentu gitu. Jadi kita nggak tahu nih perangnya berakhirnya sampai kapan ya kan. Ketika mulai ada perdamaian lah, terus mulai ini itu, oil itu bakal mungkin drop down lagi gitu, kembali seperti yang dulu. Jadi teman-teman jangan terlalu hype. Jadi boleh tetap trading, tapi intinya harus lihat-lihat entry exitnya kayak apa. Jangan sampai terbawa nggak tahu exitnya di mana. Itu sih poinnya gitu. I see. Iya, Ci, interesting ya, karena saya juga lihat sentimen dari awal itu kan sebenarnya Presiden Donald Trump itu bilang bahwa mereka itu akan terus di sana sampai ada regime change. Yes, Dan betul. sekarang diubah jadi mereka hanya menghabisi instalasi militer saja. Mereka maunya cepat. Mungkin dihitung-hitung setiap hari mereka membakar about $1 billion. Makanya mungkin mereka merasa kayak wah, Exactly. ini Yes. bisa berdampak ke mereka punya home economy juga. Agree. Sebenarnya war ini kalau in my opinion ya, ini adalah war of exhaustion. Nanti kuat-kuatan aja yang mana. Mungkin Iran tuh dibilang yang paling possibility untuk menangnya itu bukan karena dia itu paling jago gitu ya, paling jago, paling keren senjatanya atau militernya. Sebenarnya tuh enggak gitu. Tapi yang membuat
Amerika nanti mungkin akan mengurangi atau menurunkan eskalasinya itu adalah exhaustion. Mungkin dari exhaustion dari segi spending, apa namanya, seperti tadi yang Brian ngomong ya, itu kan costly ya namanya war itu kan. Terus kemudian pasokannya juga secara topografinya kalau kita lihat itu, eh, tempat-tempat di mana militer-militer Iran itu tempatkan, itu tempat-tempat yang cukup lumayan challenging gitu. Jadi memang ada satu challenge dari pihak Amerika mau kalau mau kirim logistik ke tempat supply-nya militernya mereka yang ditempatkan di tempat-tempat tersebut di Iran gitu. Jadi itu nanti akan ujung-ujungnya, singkat cerita, nanti kalau memang terus-menerus akan dipersulit, Iran tuh sebenarnya ya udah memprepare itu gitu aja. Jadi bukan dia tahu strength-nya di mana dan weakness-nya di mana. Jadi memang dia nggak punya senjata yang terlalu luar biasa sampai gimana. Luar biasa iya, tapi menurut saya yang akan bisa membuat kas Amerika itu menurunkan eskalasinya bukan karena takut gertakan militernya dari Iran, tapi atau sekutunya ya, tapi lebih ke arah mungkin dia mempertimbangkan dari exhaustion-nya itu salah satu faktor juga yang bisa menjadikan oil ini turun. Jadi dari situ nanti US tuh nanti mulai misalnya mereda lah trennya gitu. Mungkin Iya, lebih kayak slow down itu gitu bisa. dari segi itu juga bisa. Mungkin aku mau touch sedikit sih yang tadi Ci ngomong soal Big Bang kita ya. Kemarin ini Hmm, kita sempat, mungkin aku apa sedikit melenceng sedikit ke Big Bang-nya tadi ya Ci ya. oke. Kemarin ini kita digebuk dengan berita Fitch ya, Ya. bahwa Big Bang kita itu yang BUMN itu apa diturunin ratingnya dari stabil ke Hmm, negatif gitu. Beberapa bank BMRI, yes. BRI itu menurut Ci apakah itu akan berdampak kepada kita punya banking sektor Ci? Oke, ya berdampak sih pasti ya. Mm-mm. Tapi hari ini saya lihat banking sektor kita malah hijau. Oh ya, memang dampaknya memang kan nggak secara langsung kayak gitu ya. Tapi memang banking kita tuh akan tertekan, iya. Tapi Mm-mm. menurut saya sih, ketika nanti benar-benar terjadi outflow ya, yang lumayan signifikan, itu baru akan tertekan. Kalau untuk sekarang ini penurunannya juga yang nggak signifikan banget, nggak kayak yang trading halt kemarin gitu loh, ya kan? Oke. Iya, iya, betul, betul. Oke, ya BMRI hari ini masih hijau, BBRI juga hari ini sempat semuanya Yes. in general market semua pada rebound ya hari Ya, ini. iya, iya. Hari ini karena katalisnya memang pada rebound aja, jadi market rata-rata Asia juga menguat ya, reboundnya juga lumayan. Hmm. Jadi menurut saya Big Bang juga penurunannya terbatas lah gitu. Bukan yang bikin panik punya. Ini pun akan dievaluasi kembali kan. Jadi kita nggak perlu terlalu yes concern iya, tapi nggak usah terlalu panik lah, I think gitu I ya. see. Karena overall pasti dijaga terus sama pemerintah ya. I think ya intervensi dari pemerintah juga pasti ada ya untuk menjaga kondisi daripada perbankan kita gitu. I see. Oke, oke. Kita balik lagi ya, Ci ya, ke Ya. energi sektor nih. Mhm. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih, Ci. Harga minyak ini kan sempat kemarin itu melonjak ke $119 per barrel. Lalu Hmm. hari ini itu penurunannya cukup cepat ya. Hmm. Menurut Ci Helen nih, ini lebih disebabkan oleh panik reaction pasar. Kemarin itu everybody is buying on news akibat geopolitik atau memang ada gangguan pasokan yang serius, Ci? Untuk penurunan harga minyak gitu maksudnya atau apa nih? Jadi, Iya, untuk harga minyaknya, crude oh, oil. Mm-mm. oke. Kalau crude oil sendiri itu ada penurunan ya karena memang lebih lebih terdorong dari panik atau risk dari geopolitik ya awalnya ya. Nah, Mm-mm. penurunan itu memang dari seiringnya dengan meningkatnya konflik di Iran ini, pricing in itu udah terjadi sih memang ya karena udah Mhm. 119. Jadi menurut saya sih penurunan itu ya karena tidak bisa naik sustain juga ya kalau sudah kayak gitu. Terus kemudian dampaknya adalah kalau memang penurunan oil yang kemarin terjadi itu menurut saya pertama udah price in. Terus kemudian kedua US juga udah mulai kibar-kibar ya mengancam kalau misalnya ini akan terus dinaikkan, terus ditutup dan lain-lain terhambat. Nah, itu nanti US akan juga intervensi lah dan lain-lain. Jadi ada usaha-usaha juga dari pihak-pihak luar yang untuk menurunkan harga minyak sebenarnya ya. Tapi Mhm. menurut saya harga segitu juga udah terlalu tinggi. Memang pasokan minyak di Indonesia itu very limited ya.
Yang Mm-mm. menurut data yang kita dengar itu kan sebenarnya cukup buat 20 hari ya. Sedangkan kalau kita lihat dibandingkan dengan Jepang itu 200 hari. Kita itu udah mepet banget gitu. Sampai akhirnya Bali kan mengambil langkah untuk impor juga dari Amerika kan kayak gitu. Dan memang Iya. keterbatasan dari Indonesia sendiri produksi minyaknya setahu saya sekitar around 500 sampai 600 ribu aja ya per hari, barrel per hari. Padahal kebutuhan kita tuh sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Jomplang banget lah pokoknya. Jadi memang kebutuhan atau ketergantungan kita terhadap minyak dunia itu impor tuh lumayan lah gitu. Sekitar mungkin bisa dikatakan 19 sampai 25% ya, around that gitu. Jadi um, well, ya, ini adalah langkah yang harus diperhatikan sih dari pemerintah menurut saya ya, karena itu affect semua industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi penurunan harga minyak dunia ya hopefully itu juga bisa membawa dampak baik ya ke Indonesia gitu. Tapi yang terpenting adalah supply-nya gitu. Ini kan cuma Iya. langkah sementara aja, cuma supply-nya itu loh yang penting. Jadi jangan sampai berlarut-larut karena itu nanti akan prolong ke dampaknya tuh lah akan jadi snowball effect yang cukup panjang ya ke rantai perekonomian di Indonesia gitu. Siap, siap. Which brings me to the next question sih. Ini kan kemarin itu Presiden Donald Trump juga ada sebut bahwa dia akan mencoba mengambil alih the Strait of Hormuz ya. Setelah Mm-mm. diketahui, kita tahu bahwa sekitar 20% perdagangan minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Mm-mm. Nah, kalau jalur ini benar-benar terganggu dalam waktu yang lebih lama, dampak pertama yang paling rasa ke ekonomi global itu biasanya di sektor mana sih? Oke, ini yang menarik. Jadi sektor yang Ya. pertama tuh seperti yang tadi saya ngomong, highlightnya tuh sektor energi gitu ya tahun Mm-mm. ini ya. Karena akan banyak ancaman geopolitik itu terjadi di tahun ini juga menurut saya ya. Ini tuh baru awal gitu. Jadi mungkin ada some other things yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang kita nggak tahu apa belum. Tapi dampak yang kita rasakan pertama adalah harga energi global. Jadi kalau pasokannya terganggu, maka harga minyak tuh cenderung akan melonjak ya. Apalagi kalau yang terganggunya lewat Selat Hormuz ditutup, nah itu kan affected gitu. Jadi kalau efeknya minyak itu naik, endingnya adalah change selanjutnya yang naik adalah inflasi gitu ya. Jadi biaya logistik, inflasi, kemudian biaya produksi perusahaan, sampai akhirnya akan bisa dampaknya menekan pertumbuhan ekonomi secara global gitu kan. I see. Iya, iya, betul, betul. Jadi ini berdampaknya itu karena minyak itu apa energi energi itu logistik itu membutuhkan energi ya Ci ya. Jadi Betul, betul. apabila energi naik, semua cost of everything, cost of transport, cost of operation semua pada meningkat ya. Iya, naik banget gitu. Dan nanti itu efeknya bahkan nanti bisa sampai ke APBN kita juga gitu. Itu juga akan mengganggu APBN kita ya otomatis karena akan subsidi untuk harga oil itu kan terus akan digelontorkan juga pemerintah yang ambilnya juga dari APBN penyedotnya ya kan. Iya, betul. I see. Oke, Ci. Nah, Indonesia sendiri ini masih mengimpor sekitar 65 sampai 68% kebutuhan Hmm, minyak hmm, hmm, domestik kita nih. hmm, Kalau harga minyak tinggi dalam waktu hmm, lama, hmm. seberapa besar potensi tekanannya terhadap inflasi? Dan apa yang what is the repercussion on nilai tukar rupiah dan juga APBN kita? Em, Gini ya, kalau mengenai dampak itu sekali lagi tergantung bagaimana kelangsungan perang ini, berapa lama gitu. Kalau misalnya perang ini bakalan lama, ya kita mesti siap-siap ya, karena kita kan sangat apa ya namanya, sangat akan challenge gitu di harga minyak kita gitu. Jadi harga minyak ini bahan bakar dan semuanya itu akan jadi inti dari semua pergerakan ekonomi yang kemudian hari terjadi gitu. Jadi kan apa yang move industri itu kan salah satu faktornya adalah bahan bakar ya. Kemudian transportasi itu semua juga akan affecting ke harga price yang ada di market nantinya gitu yang akan memicu inflasi. Berapa lamanya itu tergantung dari bagaimana keadaan harga minyak dunia ini akan jadi stabil lagi gitu dan pasokannya yang penting jangan sampai terhambat lagi gitu. Kalau misalnya pasokannya tetap terhambat, saya rasa sih solusi sementara tadi itu bakal juga menaikkan cost-cost production yang ada di sini gitu ya. Bahkan kenyataannya yang sekarang terjadi di real business nih ya, banyak sekali pabrik-pabrik yang juga butuh bahan baku, ya kan? Kemudian dia ambil karena pasokan mungkin bahan bakunya ada yang impor, mereka tuh ada yang menahan barang gitu. Jadi sementara ini itu pabrik-pabrik itu beberapa mengalami kesulitan bahan baku bahkan untuk produksi. Jadi produksi chain ini agak sedikit terhambat ya. Ini menurut cerita dari beberapa rekan-rekan yang ada pabrik-pabrik juga di
beberapa emiten juga yang ada di Indonesia tuh sempat juga curhat nih, mengeluh gitu, bahwa memang dampaknya tuh secepat itu perasaannya gitu. Jadi mereka tuh kesulitan banget untuk dapat bahan baku. Mereka PO, barang nggak dikirim, jadi harganya tuh bisa berkali-kali lipat dari harga yang biasa mereka beli. Di sini ada terjadi tentunya ada adjustment ya di margin mereka. Itu nanti pengaruhnya itu akan ke revenue mereka ya di mungkin di Q1 itu akan terpengaruh mungkin ya. Nanti kita nggak tahu berapa lama itu terjadi, tapi mungkin akan berdampak kepada sektor-sektor yang merasakan bahan bakunya impor, kemudian yang US dollar sensitif, ya itu kan pasti ada kenaikan US dollar itu juga kan jadi double hit gitu, udah bahan bakunya susah, naik harganya, kemudian bahan bakarnya naik, everything itu akan going up. Jadi akhirnya marginnya juga kan adjusted ya, mungkin akan sedikit berkurang, tergerus atau apa. Nah itu kita nggak tahu lagi. Apalagi kalau company-company yang punya utangnya US dollar, nah itu mungkin bisa jadi concern di kita untuk evaluasi kembali kalau kita memang ada investing ataupun trading di bidang-bidang yang company-nya mungkin punya hutang dan bentuk US dollar ya. Kalau US dollar kita terus menguat dan rupiahnya tertekan, nah itu menurut saya akan challenging ya buat hasil nanti resultnya gitu. I see. Dan mungkin more likely than not nanti yang yang apa the receiving end-nya itu akan jadi end user-nya ya seperti kita yang Ya, sebagai consumer-nya harus ya. harga-harga semua akan naik ya, Ci. Oh ya 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 betul itu dampak secara langsungnya yang kita rasain sih. Iya, nanti semua jadi Tahu-tahu mahal. isi bensin yang biasanya 1 juta bisa jadi 2 juta gitu sebulan. Waduh, sebenarnya sudah kan sih? Aku nggak tahu ya, aku belum cek. Tapi kemarin aku lihat di Instagram bahwa harga Pertamax Turbo semua sudah naik sekarang. Ya 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 yang Iya, ya jangan sampai ada kelangkaan lah itu aja sih. So hopefully semua dihandle pemerintah dengan baik harusnya sih ya. Jadi kita ya no need semoga aja. for now sih no need to worry. Cuman memang ada kenaikan yang kita harus anticipate itu sih. Siap, siap. Ci, nih, aku mau tanya, kalau dari sisi pasar saham Indonesia, IHSG nih ya, Hmm. biasanya sektor apa nih yang paling cepat bereaksi ketika harga minyak melonjak seperti ini? Oke, nah ini menarik ini. Biasanya sektornya pasti energi ya, karena yang Ya, paling diuntungkan adalah komoditas. Jadi kalau misalnya harga komoditas naik itu ya sewajar-wajarnya aja. Sektor yang sangat sensitif terhadap kejadian itu adalah salah satunya adalah transportasi ya, kemudian manufaktur dan beberapa industri yang bisa mengalami tekanan karena biaya operasionalnya tiba-tiba meningkat gitu. Atau yang mungkin punya bahan baku impor ya kayak gitu-gitu. Itu mungkin langsung akan affected. Kalau misalnya sektor yang akan strong, kalau misalnya oil naik yang bagus apa sahamnya kan suka nanya langsung gitu kan sahamnya apa. Ya, kalau saham tuh ya kita bisa pantau saham-saham yang bergerak dalam sektor bidang energi ya. Yang kalau oil naik itu biasanya yang oil sensitif itu ada Medco, Elsa kayak gitu ya. Kemudian ada dampak-dampak yang lain yang secara nggak langsung tuh ada Akra juga yang dunia minyak-minyakan ya. Kemudian yang sering kali di tradingnya sehari-hari itu ada Apex gitu. Jadi kalau begitu oil naik itu yang very volatile itu saham-saham itu gitu ya di sektor energi salah satunya. Yang lain secara nggak langsung kadang-kadang harga batu bara itu juga bisa mengikut gitu. Sam-sam ya. ITMG kemarin juga lumayan strong loh. iya, Ketika marketnya lagi merah darah itu dia bergerak kuat sekali. Dia naik sendiri kayak gitu. iya, Ya, iya. memang ada ya some coal itu bagus ya ketika terjadi ada volatilitas di harga oil yang melonjak kayak gitu. Itu secara nggak langsung ada coal juga bisa dipantau ya. Jadi selain dari sektor energinya tuh apa aja ada minyak, gas ya kan. Kemudian tapi gasnya kemarin unfortunately Pegas itu drop lumayan jauh ya. ESA, nah itu jadi beberapa saham itu adalah itu yang tadi saya sebutkan Medco, Elsa, ESA, energi, kemudian ada beberapa yang lain, ada coal ya, ITMG, Adaro tuh kayak gitu-gitu. Itu kalian bisa perhatikan lah kalau misalnya lagi kayak gitu. Nah, lucunya ketika perang terjadi kemarin, biasanya itu kan safe haven gold itu naik ya, tapi Iya. this event nggak naik, malah turun gitu. Jadi Mungkin karena yang sudah naik priced in ya, Ci ya, sudah ya beberapa sebenarnya karena memang udah naik ketinggian juga kemarin dan kebetulan XAU US dollar itu juga lagi konsol ya. Dan sekarang rebound juga sih, jadi kalian bisa pantau juga emas dari kemarin tuh udah kelihatan kalau dia agak sedikit ada pantulan dia mau rebound kayak seperti ini mungkin
Ini SAU US dollar posisinya. Overall tuh masih uptrend. Jadi selama bank sentral masih beli, I think gold itu masih overall masih uptrend ya. Nah, memang ada konsolidasi sometimes kayak gini. Nah, terjadi kayak gini, gini. Nah, gitu. Kalau menurut perhitungan saya, mungkin di akhir Maret sampai awal April tuh kita perlu perhatikan mungkin ada sedikit pullback ya di gold sektor gitu. Tapi nggak tahu lagi ya. Nah, itu. Jadi beberapa highlight yang menurut saya perlu dicatat untuk bulan Maret ya. Karena ada beberapa tanggal-tanggal penting gitu. Menurut perhitungan saya tuh kemarin, kalau rebound itu per tanggal di window 10 sampai 11 Maret itu kemungkinan masih ada potensial technical rebound, walaupun technical rebound kecil lah ya, tapi paling nggak bukan rebound bullish ini, beda ya. Jadi bukan reboundnya rally, tapi rebound technical aja di Windows 11, 10 sampai 11 Maret. Jadi itu ada potensial rebound gitu. Tapi bisa kadang-kadang geser 1-2 hari gitu. Nah, nanti pertengahan Maret 16, 17, 18 itu mungkin market sudah mulai wait and see mode gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya posisi itu mungkin bisa diperhatikan ya tanggal-tanggal itu ada potensi wait and see. Kenapa? Karena pertama ada libur lebaran ya tanggal 18 sampai 24 Maret. Jadi di situ kita marketnya off, jangan sampai ngeliatin running trade nggak ada yang muncul. Terus yang kedua ada FOMC juga ya, seingat saya kalau nggak salah sekitar tanggal 17 Maret itu ya. Nah, di deket-deket tanggal itu biasanya menjelang-menjelang itu, mungkin kalau kita melihat marketnya sepi atau mungkin marketnya biasa aja, kosong, nggak yang gimana ya wajar. Jadi karena memang ada wait and see mode di situ. Nah, nanti ketika setelah Lebaran tuh gimana? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, mungkin ya. Ya, kita nggak tahu ya keadaan market dunia bagaimana. Tapi harusnya per nanti awal April harusnya mungkin sedikit ada rebound-rebound juga ya mulai repricing lah ya untuk harga-harga saham tuh beberapa akan repricing setelah libur Lebaran. Mungkin kita belum bisa expecting market itu rally menurut saya di bulan Maret ini. Kalaupun ada kenaikan sifatnya hanya bersifat technical rebound gitu dan itu teman-teman bisa atur sendiri porsi cashnya ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk cari area buy on weakness nanti ketika dikasih koreksi pullback lumayan gitu. Jadi biasanya kalau mau libur tuh kan orang-orang mulai clear up position ya, jadi nggak nginepin barang terlalu banyak di porto atau kayak apa. Nah, teman-teman bisa atur sendirilah portonya nanti bagaimana nanti boleh aktif kembali setelah lebaran kayak gitu. I see. Iya, Ci. Mungkin untuk market saat ini kan sangat volatile ya, Ci ya. Ya Itu banget. kayaknya justru ini sangat cocok untuk komunitas-komunitas kayak seperti Satsetsuan, seperti Ya. orang-orang yang suka scalping atau swing trading Mm-mm. gitu. Karena ini bisa cepet-cepet dapat 5% gitu. Nah, menurut Masih bisa. Even kayak market lagi down itu kita tetap bisa trading. Tapi untuk yang swing mungkin agak sedikit menahan diri dulu ya. Yang swing mungkin harus nambah posisi lagi, average down atau apa sesuai dengan trading plan masing-masing lah gitu. Tapi kalau saat-saat ya kita mah lebih ke arah ngambil momentumnya aja ya, momentum play gitu. Yang lucu itu waktu kemarin trading halt ada waktu saya tuh kebetulan pas tanggal 29 Januari itu trading di oh, Sukor Sekuritas Sudirman. Pas hari trading halt itu, ya ampun, aku udah minta tanggal, jangan tanggal itu please. Ternyata adanya cuma itu. Tapi memang gini ya, challenging sih. Trading di saat market trading halt tuh bukan cuma sekali ini sih. Saya kebetulan beberapa kali ada trading bareng pas trading halt juga. Yang tahun lalu tanggal 8 April. Nah, yang tahun kemarin kan kita nong tiap hari ada ya. Jadi yang ya. kemarin waktu di live bukan live tapi event offline di support itu benar-benar challenging itu. Hari tanggal 29 Januari datang market baru duduk kayak nggak sampai sejam udah berhenti itu. Running trade nggak bisa trading. Saya kayak "Ya ampun gimana terus nah itu teman-teman buat yang kemarin kejadian event itu kan masih efek dari MSCI ya. Yang waktu sebelum-sebelumnya itu teman-teman mungkin banyak masih terlibat euforia saham-saham Bakri kan lagi bagus ya, lagi kayak apa namanya very good. Jadi Ya. kenaikannya juga euforia banget gitu. Jadi sampai mungkin teman-teman masih ada kali ya yang hari ke 400 ke atas gitu. Saya nggak tahu, tapi setahu saya tuh ada beberapa orang yang masih punya harga ke atas gitu. Nah, sebenarnya bumi itu tanggal 29 Januari itu kan sempat ARB berkali-kali tuh. Nah, market tuh serem banget gitu. Nah,
Gimana kita tuh melihat opportunity ketika market tuh lagi benar-benar hopeless gitu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa triknya. Lihat lihat pertama lihat XAU-nya kayak apa. Kemudian kalau XAU-nya itu lagi bagus, kita bisa apa namanya, maksudnya kita bisa consider saham-saham sektor emas juga ya di hari kita ketika marketnya lagi drop kayak tanggal 8 April dulu. Itu Big Bang sama emas yang saya pilih ya. Tapi kalau yang this time yang kemarin itu saya pilihnya Big Bang. Salah satunya ada kita tuh trade BPCA. Jadi nangkep nangkep BPCA tuh dari 6.600, 6.400, 6.300-nya nggak dapat, 6.400 dapat gitu. Jadi Hmm. ada yang tetap kita tradingkan dan justru itu jadi momentum yang bagus banget buat Big Bang tuh rebound karena turunnya kenceng banget, naiknya Iya. juga reboundnya bakal kenceng banget. Jadi itu memang secara psikologi itu takut ya teman-teman ya. Nah, tapi member-member yang ikutan itu di grup juga itu ada beberapa ngambil BBCA di 65, 66. Ketika ngelihat kita tuh ngelihat BBCA-nya meluncur tajam itu ngeri loh. Saya cuma nanya, ada yang berani nggak? Ini is a good price buat BPJS. Nah, kalau kita nggak bisa lihat market itu penuh dengan fear, kita nggak akan bisa ngeliat opportunity-nya. Meskipun kelihatan nggak berani sentuh deh gitu ya. Iya. Justru karena kita udah pegang cash, kita harus ketika market dikasih drop down diskon gede itu kita harus cari yang mana nih gitu. Even kayak kemarin itu market kan juga drop lumayan ya. Cukup mungkin rasa trauma dari yang dulu itu belum hilang. Terus tiba-tiba market kaget-ngagetin gitu. Aduh, Iya. yang kayak gini lagi, kayak gini lagi. Jadi kalau kita sekarang kalau market 2% tuh udah biasa ya. Kayak 5% tuh udah mulai was-was. Tapi kalau 2% ya udahlah gitu. Itu juga udah biasa kayak gitu. Nah, Iya. itu di market yang kemarin waktu drop down itu justru memang saya bilang ke grup justru jangan takut kita tuh harus kebalikan gitu dari psikologi di market kalau memang lagi fear kita cari yang mana yang potensial upside-nya ada jadi dicari aja support-supportnya di mana nanti ketika rebound besok harinya itu kalian bisa cuan cepet malah gitu jadi justru kalau yang penting adalah jangan telat cash out gitu jangan takut TP kalau takut TP nanti lama-lama kita bisa kegulung sama market gitu sih kalau kita Malah telat exit malah ya. merah nanti ya. Gulung nanti susah exitnya. Jadi memang kita susah mau ngarepin TP di puncak itu susah. Jadi kita cukup aja ya. Oh ini segini cukup ya udah di wrap up terus kita atur posisi ulang. Kayak gitu sih biasanya strateginya. Iya sih. Tapi Ci kemarin itu kan sempet yang kejadian MSCI itu ARB beberapa kali Ci. Ci Oh, mungkin bisa kasih insight sedikit kepada teman-teman mm-mm, kapan entry yang baik? Karena mm-mm. kayak kemarin tuh saya beberapa kali saya pikir oh ini udah murah nih udah ARB nih ternyata besoknya ARB lagi. Besoknya ARB. Oke oke ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman gini ya. eh, it's a good question. Jadi kalau interesting ya, karena kan kemarin juga ada beberapa yang ARB. Ini contoh nih. Kalau barang, jadi gini, kalau kita tuh scalping, saya tuh selalu lihat siklus besarnya dulu, kayak apa sih gitu loh. Overall tuh musimnya lagi gimana, ini saham tuh posisi lagi di mana, siklusnya apa. Terus kalau sampai gagal tuh exit way-nya kayak apa gitu. Ada potensial dia ARB berjilid nggak model kayak gini gitu. Itu kita bisa lihat patternnya. Nah itu ada di kelas, kan kita ada kelasnya juga. Nah kalau saya lihat kemarin, ini contoh nih ya, ini eh, contoh real yang saya juga trading di live trade kemarin. Tapi ini nggak ada rekomendasi jual beli, cuma contoh. Kan tanyanya tadi gimana ngelihat saham RB itu mana yang patut Ya. dibeli apa enggak gitu ya. Nah kemarin itu saya tuh kebetulan ada trading GTSI ya. GTSI, GTSI itu sempat ARB, tap 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 tap, ARB jebret gitu. Nah, ARB-nya itu mungkin lotnya nggak banyak, mungkin sekitar 29.000 lot doang lah untuk GTSI ya. GTSI 29.000 lot di ARB position, di over. Nah, ketika overnya dimakan, ya kalian lihat aja cara makan overnya kayak apa. Pelan, cepet, atau gimana makannya. Sap, 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 sap gitu, cepet, tap, 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 habis, atau over diisi terus gitu. Nah, itu akan menentukan kita berani entry apa enggak gitu. Justru ketika overnya saya perhatikan ya 29, 26 terus habis itu 18.000. Nah, itu makanya cepet. Habis itu nggak ada isi-isi lagi gitu. Begitu udah masuk ke sedikit saya langsung ikut makan gitu. Jadi ikut makan bangun gitu. Jadi
sampai ARB-nya kalau nggak salah di berapa ya kemarin 220 200 bentar, saya lupa. Tapi dari situ lumayan kok, cepet kok, langsung bangun itu nggak lama, terus saya ikut makan, terus itu bangun dia. I see. 220-an ya, 220, terus dia rebound sampai ke bangun sampai ke 234, 244 kalau nggak salah, 234 atau 244, pokoknya 234-an sih, saya nggak ngejar atas, jadi begitu 220, naik target saya itu cuma sampai 224, 234 lah, 230 sampai 234 tuh cukup gitu, jadi cuman tradingnya caranya kayak gitu, itu contoh saham ARB yang kemungkinan nggak ARB-nya berjilid gitu ya. Iya, Kalau misalnya kita ceritanya kayak Bumi, itu bisa ARB berjilid karena sejuta umat yang masuk, market cap-nya terlalu gede ya kan. Apalagi dia terkena dampak yang serius nih dari MSCI salah satunya. Nah itu pertama faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya ya kita lihat komposisi setiap hari yang buang barang segitu banyak. Terus plus ketambahan YU itu terus setiap hari muncul itu banyak banget ya buang barang. Plus iya. ketambahan panic sell dari sekuritas yang lain yang juga gede-gede. Nah itu numpuk di situ semua akhirnya ARB terus ya selama 2 hari atau berapa. Nah itu sampai akhirnya bisa bangun ya syukurlah gitu. Jadi itu kalau kayak gitu jutaan-jutaan lot yang gak gerak ya kalian avoid dulu lah kalau misalnya terlalu susah gitu. Nice. Nah aku nggak tahu nih sama apa tuh Brian kalau boleh tahu. Kalau saya Aku ada waktu satu itu lagi masuknya ke saham, mungkin ini yang saham yang lagi nge-hype ya Bu ya. Waktu itu di tanggal apa? 29 itu aku masuknya Bull, saham Bull. Ah, Iya, Bull. itu ARB berjilid itu dari kalau nggak salah 600-an sudah turun ke 400-an, turun lagi ke 300-an. Iya, 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 iya. Bull ya. Iya. Luar biasa itu penurunannya ya. Itu sangat ngeri sih. Iya. Tapi kalau Oke. secara aku lihat sih kalau secara ya, apa bisnisnya sendiri fundamentalnya sih prospek kedepannya cukup oke ya. Makanya aku kemarin berani masuk sih Bu. Tapi ya Hmm. sampai sekarang masih agak merah. Kemarin maksudnya. Yang tanggal 29 Januari itu aku Oh, di average berapa ya? waktu itu di 480-an aku masuk. Terus ARB. Oh, Gitu. oh Tapi wow. sempat Sakit ya? sempat naik lagi, tapi ya sekarang aku nggak mau buka dulu Bu. Mending nggak tahu ya. Iya iya mungkin. Tapi gini, eh, ada sedikit titik cerah lah ya buat Bull. Bull itu anyway belum belum breakdown dari MA 200-nya. Dia Oke. masih masih breakdown dari MA 100 yes, tapi sekarang lagi berusaha comeback menguji MA 100 lagi berada di situ parkir di angka deket-deket 400. So, I think tomorrow Bull itu punya kans. Sekarang kan Bull tutup di 398. Ya. Nah, kemungkinan ada kemungkinan dia bisa ganti kepala besoknya, cuman nggak tahu karena di situ ada gap di atas yang belum ditutup di sekitar 440-an. Nih, aku Ah, kasih lihat I nih. see. Iya Nih, iya. ini ada gap. Mm-mm. Ini belum ketutup. Ya, hopefully dia bisa ya paling nggak nge-break 400 dulu deh. Kalau bisa break up dari high-nya hari ini 406 Mm-mm. ini ini 406 hari ini. Kalau misalnya besok bisa tembus ya mungkin bisa naik lagi ya ngarah ke tutup gap ini. Tapi mungkin nggak langsung tutup ya. Menurut saya Mm. kejauhan kalau langsung nutup sih. Bisa di-expect mungkin sekitar 40 sampai 420 lah kalau breakup dari 406 ya. Bisa I naik ke situ see. tengah-tengah dulu paling enggak tuh ada angin segar sedikit. Sekitar 5% ada ya sih ya untuk Oh yang iya, quick scalping gitu. lumayan. Iya lumayan lah. Kalau Iya, misalnya semoga lah. breakup 4, jadi teman-teman perhatiin aja besok kalau sampai dulunya beneran breakup 406, arahnya 410, 420 gitu. Kurang Iya. lebih yang terdekat ke situ. Gitu. Itu Oke. bisa dicapai lah. Mantap, mantap. Nih aku tanya nih untuk apa investor-investor muda-muda dan di Indonesia nih. Hmm. Untuk saat ini kondisi seperti ini nih. Rekomendasi dari Ci Helen untuk saham-saham sekarang kita porsi ini gimana nih Ci? Saham defensif kah, alpha stock kah, atau kita wait and see porsi cashnya harus berapa? Itu mungkin ada saran dari Ci Helen. Oke, boleh. Jadi teman-teman, saya nggak nyuruh jual beli ya. Jadi nggak suruh kalian tutup porto terus jual semua nggak ya. Jadi kalian atur secara bijaksana. Tapi idealnya
Idealnya kalau misalnya porsi risk off kayak gini harusnya 50% ke atas ya. Kalau bisa di sekitar 70%, 80% bagus. Kalau bisa 100% juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang sistemnya kayak sehari bersih gitu, is okay. Ya itu kan keputusan trading masing-masing. Tapi harusnya minimal ada 50% lah di porto untuk cashnya ya. Jangan di fullin saham. Soalnya kalau full saham nanti akan berat. Oh, sorry. Akan berat untuk manage ininya, apa namanya, portonya gitu. Jadi kita masih perlu banyak peluru lah untuk ngatur portonya supaya nanti kalau misalnya ada peluang-peluang supaya kita tetap bisa ambil gitu loh kalau misalnya ada peluang yang bagus gitu ya. Terus kemudian untuk apakah sekarang harus bagaimana nih? Pertama, kalau kalian kena mental ya, kalau mungkin ada yang pernah merasakan nih, trader baru merasakan enaknya cuan dari tahun kemarin di bulan ya Q4 ya, Desember atau masih dikasih napas panjang rally sampai pertengahan Januari itu masih enak ya. Tapi market itu realnya kayak gini. Jadi ada up, ada down. Kalau udah down bisa kayak gini gitu. Jadi kita mesti siap. Gak bisa kita cuma mau telan enaknya aja. Kalau kita mentalnya belum siap, pertama menurut saya harus dikasih break dulu ya. Jangan langsung dihajar masuk market lagi. Karena mental itu nanti menentukan hasil akhir daripada portofolio kita. Karena decision yang kita buat itu berasalnya dari mindset kita. Kalau mindset kita terpengaruh sama psikologi kita, yang ngedrive psikologinya kita, karena kita takut, kita nggak berani ambil opportunity, kita akan kehilangan opportunity. Jadi better, I think, take time untuk belajar dulu. Terus kemudian kalau kondisi udah stabil, market sudah mulai rally lagi, kalian mau entry lagi di market nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau belajar yang sesungguhnya, I think this is a good time gitu loh. Jangan kita cuma masuk di market yang lagi enak aja, tapi kita harus belajar menghadapi market yang benar-benar gak enak. Ini kita mesti apa gitu. Gitu. Jadi menurut saya I better face it gitu daripada menghindar ya. Tapi porsinya kecilin. Untuk belajar tuh kecil aja. Jangan terlalu risk on gede-gede. Sorry. Dan jangan terlalu masukin semua porto, ambil semua. Nanti kalau rugi gimana gitu. Jadi karena marketnya very risky, kalian kecilin dulu resikonya. Boleh nggak trading di season kayak gini? Kalau kalian memang pengen belajar, nggak apa-apa. Tapi porsinya itu diatur. Jangan terlalu over confidence, jangan over trade gitu. Jadi harus di manage pakai money management. I see. Jadi ini secara psikolog itu juga di training ya Bu ya, di Harus, apa, harus. Iya, di mentalnya tuh Subset harus One nggak juga. boleh tempe. Iya iya iya. Jadi trader harus strong. Kalau nggak strong nggak bisa survive karena this is long marathon. Jadi bukan sprint. Kita cuma mau rally-nya doang terus habis itu kalau down ya boleh sih. Kalau kalian nggak telat exit boleh ya. Aku sih Boleh. maunya begitu sih, kalau Ya bisa bullish pilihannya aja gitu. gitu. Tapi kan well gridnya manusia tuh nggak mungkin exit ketika dikasih enak tuh nggak mungkin exit gitu. Ingat, Betul. ketika market sudah rally berminggu-minggu itu jangan terlena. Mulai harus aware. Justru ketika market running kita mulai kurang posisi. Jujur, saya bulan Desember akhir itu saya udah bersih-bersih porto. Ya, udah bersih-bersih. Karena market udah terlalu overhype gitu. Jadi Januari sampai minggu 1 2 tuh trading terus, terus aktif karena market lagi enak-enaknya. Tapi saya nggak ada yang enak-enak. Jadi nggak mau resiko karena resikonya tinggi banget. Karena ini udah terlalu gitu. Ketika udah di puncak, kita tuh nggak tahu kapan timingnya bener-bener boom gitu kan ya. Iya. Itu sih bisa dihitung, cuman kadang-kadang meleset 1-2 hari tetap ada lah. Nah kalau boomnya kayak MSCI kemarin kan repot ya gitu. Jadi saya sebenarnya sudah warning di grup Satsecuan dari Desember tuh tanya sama anak-anak. Jangan lupa ya raise cash, raise cash. Heran dong, ini market lagi enak kok disuruh raise cash. Karena kita tuh nggak pernah tahu kapan peaknya. Jadi Iya tetap iya. sediakan porsinya. Nggak apa trading, tapi kumpulin justru itu momen untuk ngumpulin cash. Jangan semua dipakai. Nanti kalau dipakai ketika marketnya boom, beneran drop, kita panik nggak punya peluru buat ngambil gitu. Iya. Nah, jadi makanya ketika MSCI drop, saya punya kesempatan untuk ngambil gitu. Ketika dikasih ngeri-ngerinya BBCA tuh saya ambil gitu di situ. Ketika orang nggak berani nggak mau, ya sudah, aku ngambilin dari 66, 66 jual 6650, habis itu antri lagi 64, 63, 6000 nggak keambil, ya sudah lah, gitu ya Iya. sedapatnya aja ya kan. Ya 64, Mm-mm. 65 dapat ya lumayan lah kan rebound sampai 7000. Nah, Iya, 7 ribuan ya sih. lumayan lah Mm-mm. reboundnya selama kayak Iya. berhari-hari ya. Justru itu kesempatan. Kalau kita bisa
ngelihat opportunity-nya. Makanya jangan sampai kita itu ingat besok-besok kalau market sudah rame banget, kalian mulai hati-hati deh gitu. Jangan terlalu overconfident di situ terus. Meskipun makin banyak rumor yang nimbus kan, itu kalian mulai hati-hati. Jangan sampai terlena. Oh, nah, iya. Keren sekali nih, Ci. Kayaknya Saskatchewan komunitasnya keren banget ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang penasaran, sebenarnya Saskatchewan ini komunitas seperti apa nih, Ci? Dan apakah ada program terbaru yang bisa dibagikan ke teman-teman investor di sini? Oke, sebenarnya ada. Kita ini ada kelas juga ya untuk belajar Mm-mm. smart money dan ada juga kelas belajar gimana sih trading satset apalagi ngadepin market-market kayak gini. Sebenarnya ilmu satset ini bisa diterapkan di semua season. Mau seasonnya lagi bearish kayak gini atau mau seasonnya lagi bullish rally itu udah bisa di semua season. Tapi kalau kita alirannya swing, itu mungkin season-season yang kita bisa entry hanya ketika rally aja ya, baru ngasih profit gede. Tapi kalau season yang model gini, I think mungkin lebih better wait and see, atau mungkin tunggu momen yang pas lah ya, untuk ketika ngambil ketika down banget atau gimana. Kalau investing ya memang market gini justru mungkin nambah posisi ya, kalau drop down-nya sudah cukup lumayan di harga yang menarik, jadi itu malah ngambil posisi kalau investing. Tapi kalau investing kan nunggu ya, nunggu sekian lama diem kayak gitu. Nah, kalau satset Iya. itu bisa lebih aktif aja sih trading. Kita juga bisa milih mau trading atau mau enggak. Nggak harus juga sih. Ketika market lagi serem, kalau nggak mau trading juga fine, nggak apa-apa. Tapi kita intinya gini, di komunitas ini saya punya komunitas itu ada kita tiap hari ya live bersama gitu. Jadi pagi hari 8.30 kita udah standby ngasih market update dan lain-lain terus lihat market bareng-bareng tuh kayak apa nanti pergerakan market kita akan bantu kasih review market lagi kayak gini mesti kayak gimana jadi bisa tanya jawab interaksi gitu ya itu setiap hari kita lakukan gitu kecuali marketnya libur gitu even trading halt aja kita masih nggak libur masih full Jadi day itu sama gimana, Ci? Kalau marketnya udah nggak tutup. bisa beli lagi, itu gimana tuh waktu itu? Oh, ngasih 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 wejangan insight gitu. Oh, Jadi ngasih cerita market update aja sharing-sharing. ya? Ya, kalau ada yang tanya-tanya kan, pastilah banyak pertanyaan. Ini gimana lagi gimana gimana ya udah kasih insight kayak gitu. Even Iya. juga kadang-kadang kalau pas saya lagi ngitung tanggal-tanggal misalnya momen-momen kapan harus mulai risk off, kapan mulai ini balik arah hati-hati. Itu saya juga ada share di grup pribadi di grup Satsecuan kayak metode trading tahun bulan Maret tahun 2026 sektornya apa aja. Sektor yang diperhatikan pertama adalah sektor energi, defensif, kemudian harus ada sektor yang mungkin import sensitif, kemudian ada lagi sektor yang lain lagi. Jadi ada 4 sektor yang saya bagikan itu khusus di grup situ sama cara tradingnya kayak apa. Jadi ada kayak trading guideline-nya gitu loh supaya nggak blank gitu, nggak ngadepin Iya. market. Nanti Maret ini mesti gimana, terus tanggal-tanggal berapa mulai harus ambil posisi apa, tanggal berapa ambil posisi kayak gimana. Nah itu udah ada dibagi juga di grup. Kayak contoh kemarin jauh-jauh hari ya tanggal bumi itu balik arah tanggal 20 Februari itu masih ingat. Nah sebelumnya itu sebelum bumi balik arah pullback tajam itu sebenarnya saya sudah ngomong di grup tanggal 16 Februari. Saya ada ngasih insight di grup, saya hitung-hitung kurang lebih tanggal 20. Kalau bumi nggak sampai 320 nggak bisa achieve, itu bumi siap-siap pullback tajam. Jadi semua orang yang punya posisi di bumi mesti siap mau diapain nih ya porsi Mhm. tradingnya. Apakah mau di taking profit dulu atau mau diamankan sebagian atau gimana. Tapi saya cuma tugasnya memberitahu nih gitu, kasih alert nih. Iya. Kasih alert, kasih tahu bahwa oh tanggal segini tuh hati-hati ini bakal bisa begini. Ya nggak semua digituin sih, tapi at least saham-saham yang lagi orang banyak pegang ya kayak Iya. ramai Iya. kayak gitu saya kasih kasih apa namanya kasih tahu kayak gini loh contohnya. Nah, jadi tanggal-tanggal ini tanggal-tanggal pembalikan arah nih hati-hati. Jadi kalau udah pullback pullback tajam ini mulai harus reduce ataupun kasih stop loss ketat atau gimana. Nah ini tanggal yang udah saya kasih ini saya kasih tanggal ini tuh waktu sebelum terjadi waktu masih naik ini. Nah ini saya sudah ngasih tahu tanggal 20 tuh hati-hati tuh. Bentar lagi koreksi tajam. Saya nggak tahu Iya. koreksi tajamnya bakal sampai ke level berapa. Tapi level kuat saya udah kasih tahu 200 itu udah bottom line-nya untuk I sementara. see. Kalau jebol ya bakal ke 170 tapi so far mungkin akan ketahan dulu lah di situ Wah, untuk keren dulu sekali. ya jadi kita udah kasih kayak kisi-kisi lah supaya paling enggak tuh trading tuh juga nggak cemas-cemas banget gitu jadi ada temennya buat Iya. discuss gitu di grup gini jadi ini saya udah kasih
petunjuk-petunjuknya ya. Kalau misalnya tanggal tanggal sekian mau apa, terus ini kalau misalnya perhatikan nih level-level support bumi saya sudah kasih. Jadi sebelum jatuh itu sudah kasih tahu ini bakal ke sini ke sini ke sini terakhir 200 itu dulu gitu. Ini 200 tuh di sini. Pasti sama 200 gitu. Nah, kebetulan aja bener. Saya cuma ngasih tahu belum tentu bener, tapi bisa jadi bener gitu loh. Jadi mungkin tuh buat guideline aja buat supaya hati-hati. Ya, nanti misalnya menjelang libur mesti gimana? Oh nanti awal tahun depan, sorry awal April April bagaimana? Apa yang bisa terjadi? Nanti gold itu bakal bottoming kapan? Kapan? Itu mungkin ada sedikit banyak itu saya kasih gambaran. Even dari awal dari Mm-mm. Desember itu saya ngasih Q1 tuh gambarannya gini loh. Q1 itu bakal market tuh turbulence parah. Ya mungkin Iya. ada begini-begini. Tapi saya nggak tahu eventnya tuh mungkin ada perang dapat tuh I don't know, tapi akan ada Mm-mm. turbulensi. Itu udah ngomong dari Desember supaya aware gitu. Tapi ada aja yang namanya orang kan lihat market ini ada aja yang kayak lupa gitu loh. Ya Sikat sudah, terus. iya, ya tapi Iya, tetap tugasnya mengingatkan gitu I supaya see. nggak sampai kebablasan. Itu berarti di Saskatchewan itu juga Ci Helen menggabungkan smart money dan juga order book, cara baca order Ya, booknya sih ya. semua. Dan Jadi juga, kita begitu market berjalan, ya kita juga lihat ini smart money flow-nya kayak apa. Flow lagi di saham-saham apa yang lagi gerakan gitu kan. Kita mau lihat nih momentumnya lagi di saham apa. Kira-kira yang lagi bisa kasih potensi cuan cepet itu apa. Ada potensi enggak? Kalau nggak ada potensi ya kita nggak kasih rekom gitu. Jadi kalau misalnya ini bagus nih ini kalau misalnya ini mau turun kita juga kasih tahu ini hati-hati ya ini di sini ada begini-begini. Jadi saling mengingatkan lah gitu supaya ya lebih nggak terlalu terjerumus harusnya kepengennya gitu. jadi orang masih harus ingat bahwa mungkin bisa dikasih reminder dulu bahwa oh ini Iya ya. ada stop lossnya di sini harus Mhm, pasang stop mhm, loss mhm. gitu ya. Juga ketika mungkin ya mentalnya lagi drop-dropnya gitu mungkin yang lihat market kayak gitu kemarin lalu ngomong enggak itu nanti tanggal 10 loh besok tuh lo rebound jadi kalau kalian tuh cut loss sekarang besok Mm-mm. jangan tuh nah mental jadi hati-hati level cut loss-nya tetap disiplin nah ya tapi Ya, saya kasih tahu ini kalau cut loss di sini resikonya gini kalau misalnya nggak di cut loss ini gini gitu jadi dikasih view lah gitu oke. karena potensial rebound tanggal 10 itu ada 10-11 itu tapi saya nggak tahu ya besok itu kayak gimana tapi di around that window antara 10-11 itu ada potensial technical rebound nah itu saya ngomong itu manfaatin buat style on strength kayak atau apa ya pasang strategi lah gitu. I see, I see. Oke, I think hari ini diskusinya udah nggak sadar udah 9.30 nih, Ci. Waduh. Topik kita hari ini interesting banget nih, Ya menarik. dengarnya. Nah, untuk teman-teman yang interested untuk join Saskatchewan, tinggal aja nanti kontak aja sih ya nanti di Instagram adminnya Ci. Boleh, ya, ya, ya. Oke. Boleh. Dan untuk teman-teman yang telat join atau baru join di tengah-tengah jangan khawatir karena sesi ini akan direkam dan akan diupload ke Instagram Sekuritas. Jadi kalian bisa tayang ulang. Oke, I think apakah ada last words dari Ci Helen before kita selesai kita punya TikTok session hari ini? Oke, untuk teman-teman, buat teman-teman yang mungkin habis kena mental ya karena marketnya kita memang lagi lumayan menguncangkan gitu, tapi teman-teman jangan putus asa ya, karena this too shall pass, I think. Jadi teman-teman harus tetap bertahan, berjuang ya. Memang marketnya lagi nggak mudah, tapi I think masih ada kesempatan lah ya. Nah, teman-teman hanya tinggal bagaimana rotasi sektor-sektor yang ada di Porto aja gitu. Jadi kalian jangan telat switching mindsetnya, jangan terlalu kayak, oh ini kayak nggak bisa geser dari era Kunglu, nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus adapt sama market ya. Usahakan update juga sama berita apa yang terjadi di market nowadays. Jadi kita bisa memilih apakah ini sahamnya layak nggak dipertahankan atau ini baiknya diganti apa, sektor apa yang lebih bagus. Apakah emas sekarang udah lumayan bisa diperhatikan atau gimana. Nah, itu kalian bisa perhatikan. Ini kan emas udah lumayan mulai rebound-rebound. Nah, kalian mulai Ya. perhatikan juga bisa mungkin untuk besok. Terus kemudian kalau saham-saham yang lagi apa namanya lagi naik-naik kemarin kayak contohnya Medco, Elsa ya kalian perhatikan ya oil ini itu nggak naik terus jadi
jangan berpandangan bahwa ini tuh akan naik terus, enggak ya. Ini tuh seasonal sifatnya. Jadi kalaupun digunakan untuk trading selama momentumnya masih ada sih nggak apa-apa. Kayak Medco contohnya. Medco itu ini contoh saya tadi bagikan analisa di grup cara saya kayak gini. Medco itu kan oil sensitive ya. Nah, oil itu kemarin kan kita temanya oil, jadi makanya saya angkat Medco buat contoh ya. Nah, oil itu kemarin naik tinggi, ya. Tapi kok lucu, sahamnya turun gitu. Nah, ini ya. Market kita soalnya drop down juga. Nih. Ini contoh saya gimana trading Medco kemarin malam itu kondisinya saya lihat itu kayak gini kemarin. Ini cerita kemarin malam, sorry nih. Kemarin malam itu tutupnya kayak gini lah, kurang lebih Medco ya. Candlenya nggak bagus, merah, buangan kenceng. Apakah kita bisa trading dari sini? Kalau saya sih ngelihat ya harga oil ketika kemarin naik tajam itu Medco-nya kayak gini. Pertama naik, terus habis itu nggak kuat ada outflow lumayan dari Medco. Nah, saya itu melihat ada support-support yang bisa cukup menjadi perhatian nih untuk nahan Medco. Mungkin ada dua support di sini, sekitar sini sama sini. Nah, nah kalau ngeliat gini, ini expecting turun, ya kan? Di Iya. kita tuh nggak ada istilah nge-short tuh nggak ada, ya. Tapi ini tuh bisa jadi eh, dimanfaatkan untuk nyari cuan cepat. Point Caranya, of entry-nya ya, Ci ya. ya, saya mencari level entry di mana itu akan terjadi bounce gitu. Saya expecting karena kemarin oil udah naik tajam. Harusnya menurut dari analisa saya oil tuh bakalan drop tanggal 10 Maret ya. Ada koreksi lah paling nggak ke level ya mungkin under 100. Koreksi lumayan lah pokoknya. Nah, ketika koreksi lumayan plus ditambah SP-nya kita ada potensi rebound, I think ini bisa sih jadi potensial stop pick untuk tanggal 10 Maret gitu. Nah, meskipun lagi turun, kalau kita bisa memanfaatkan ini lantai-lantainya, support-supportnya ya kita bisa amatilah kayak apa. Nah, tapi kita nggak boleh takut taking profit kalau misalkan di bounce. Ini bukan season untuk buy and hold. Jadi kita cuma fast trade ya. Nah, ini bisa diperhatikan level 1570. Ini kemarin, cerita kemarin ya, ini untuk belajar aja. Ini how I see ya 1570 sama 1650. Ada dua titik lah kurang lebih ya. Jadi bisa antri sini. Ini saya kemarin malam melihat ini nungguin di sini. Ini bisa di prepare one day before. Tapi kalau kalian takut, tungguin marketnya buka aja. Jangan kayak saya. Ini I see. ini besok harinya yaitu hari ini ya candlenya setelah merah itu terjadi penurunan candlenya nge-wick bikin wick sampai ke level yang saya tungguin di sini 2 titik Oke. nyampe terus mantul closing di 1725 padahal harga modal 1570 sama 1650 itu profit ya ya Mantap. itu cara cara memanfaatkan apa ya momentum play lah momentumnya lagi turun pun kita kalau misalnya bisa nyari support yang cukup oke dan reason ada yang lain juga ya selain yang ini ada hitungan yang lain juga tapi overall itulah yang jadi salah satu jadi bahan pertimbangan kenapa kok berani ngambil di situ dan itu profit gitu karena memang udah dianalisa aja dan kebetulan aja benar tapi kalaupun gagal kan gagal selalu harus dihitung ya teman-teman kalau kalau ambil posisi jangan tuh ngitung cuannya doang, hitung gagalnya dulu. Hmm. Cuannya gampang, karena di market seperti ini, gagal itu penting. Gagal tuh nggak boleh dalam, gagal boleh tapi jangan dalam. Kalau gagal kita dalam, itu untuk recover akan lebih challenging gitu. Yang fokus kita, mungkin tips closing tips statement dari saya, gagal tuh boleh, tapi dibatasin ya. Karena kita harus selalu make room for error. Nggak bisa kita tuh benar terus di trading, nggak bisa ya. Even Mm-mm. saya pun ambil posisi kayak gitu, itu pun saya batasi stop loss-nya dengan ketat. Jadi kalaupun gagal, saya siap cut. Jumlah amount-nya pun sudah di-prepare one day before, kayak mau masuknya berapa. Oh, kalau loss sekian masih oke lah, ya udah. Karena memang sudah siap cash-nya, siap untuk resiko, ya sudah. Kita ambil posisi, tapi punya trading plan-nya. Jangan ambil posisi, kita masih nanya nih, boleh TP nggak ya? Kan bingung ya. Jadi kita artinya beli itu kita harus tahu view-nya mau kemana. Kalau loss gimana, kalau untung ya kita ambil jual gitu udah.
Nggak Siap, usah siap. Harus tanya tahu kanan kapan kiri. cukupnya ya. Iya, ya secukupnya Oke. aja. Jadi batasinya jangan ragu-ragu. Pokoknya di market itu jangan ragu-ragu, bener. Jangan ragu-ragu. Once kita ragu-ragu itu berabe deh, udah. Jangan ragu-ragu. Udah kerjain aja. Mau TP TP aja, mau beli beli aja. Tapi batasi pakai trading plan sama stop loss sama cut off gitu ya. Jangan jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau kalau kita ragu-ragu itu nggak bagus lah pokoknya menurut saya ya. Jadi itu akan menyulitkan kita sendiri nanti mau ambil keputusan, mau TP bingung, mau ini bingung, semua galau aja. Iya, iya, keren banget sih Helen. Jadi ya Oh untuk iya, teman-teman yang mau belajar lebih lanjut bisa aja langsung ke Satuan ya Ci ya. boleh Dan nanti bisa untuk DM ya. teman-teman yang ingin ingin trading stocks bisa langsung download juga aplikasi kita Mm-mm. di Spot by Sekuritas. Nanti kita Yes. juga akan setiap minggu kita ada live trading bareng dan mungkin bisa kapan ya Ci ya? Terakhir kita ada live trading sama Ci Helen. Mungkin berikutnya kita juga bisa bikin event lagi. Iya, Kita rada-rada trauma sih. Setiap kali ditunjuk live training, partner saya jeblok. iya ya semoga nanti kita tunggu harusnya sih saya sih Awal mendoa April bahwa aja ya, jangan akhir bulan. oh Karena iya mau setelah Lebaran sih setelah istilah Lebaran market mulai stabil terus ya. geopolitik juga mulai stabil nanti kita boleh Mm-mm. kita bikin live trading bareng Ya, ya si Helen jangan ya. trading hard lagi pokoknya kayak yang kemarin, Siap. please. Itu Nanti awal trauma sih tahun udah nggak mau traumatik keluar banget. lagi nanti. Kenapa dikasih market yang susah? Ampun deh. Semoga nanti kasih market yang bullish ya. Ya, ya, ya. Oke, Amin, amin. terima kasih banyak untuk Ci Helen atas insight dan sharing hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join ke T-Talks atau Trader Talks hari ini. Kita ketemu lagi di Trader Talks selanjutnya. Oh ya, Oke, thanks. teman-teman jangan putus asa ya. Market tuh nggak selamanya jelek kok. Nanti ada season di mana kalian juga akan merasakan bullish lagi, enak lagi. Tapi Ya, sabar, pasti. tunggu waktunya ya. Mudah-mudahan lewat dari bulan Mei atau April ya kita bisa melihat itu nanti diupdate lagi lah sama Pak Bernard ya. Tapi harusnya market akan membaik lagi lah gitu ya teman-teman. Jadi jangan putus asa, tetap semangat belajar terus. Oke, mantap. Oke, thank you so much Ci Helen untuk waktunya hari ini. Kita sambung Sama-sama, lagi Brian. the Thank next. you. Thank you. Good night. Thank you.